Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan di malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Dan pertemuan sebelumnya Al-Mu'allif Hafidhahullah telah membawakan penjelasan dari Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang menyebutkan bahwasanya intisari dari adab kebaikan itu terletak pada 4 hadis yang nantinya Syekh Abdul Razak Hafidhahullah menyimpulkan bahwa dari 4 hadis inilah terdapat rukun-rukun akhlak yang apabila keempat rukun ini dipenuhi oleh seorang mukmin maka dia akan memiliki kesempurnaan akhlak. Dan hadis tersebut telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka bicaralah yang baik atau diam. Hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Dan hadis yang keempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Nah, 4 hadis inilah yang akan menjadi pembahasan, yaitu rukun-rukun akhlak di dalam Islam. Nah, selanjutnya kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala. Beliau mengatakan, fahadhil ahaditsul arba'atu, maka 4 hadis ini wa kulluha min ahadithi al-arba'in lin Nawawi rahimahullahu taala. Dan semua hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, kitab hadis yang memuat 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Keempat hadis ini mengumpulkan tentang akhlak dan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaq, dan semua hadis-hadis akhlak al-marwiyati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq, tentang masalah akhlak, raji'atun, itu kembalinya ila hadhil ahaditsil arba'ah, kepada 4 hadis ini. Ya. Jadi nanti ketika kita akan membahas tentang hadis-hadis akhlak dalam tema apa saja, maka pasti kembalinya kepada salah satu dari 4 hadis ini. Kita ambil contoh misalnya di antara akhlak yang mulia, misalnya bertutur kata yang baik atau larangan untuk berdusta, ya, atau ancaman bagi orang yang berdusta, dilarang ribah, dilarang namimah. Ini semua akan kita jumpai hadis-hadisnya. Dan ini kembalinya kepada hadis yang pertama. Apa itu? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbicara yang baik atau diam. Ya silakan. Hadis apapun tentang akhlak pasti nanti akan kembali merujuk pada salah satu dari 4 hadis ini, tidak keluar darinya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa hadza yufiduna, dan ini memberikan faedah kepada kita, anna man wuffiqa li fahmi hadhil ahadits, bahwasanya barang siapa yang diberi taufik untuk memahami hadis-hadis ini, wa tatbiqiha, dan menerapkannya, fa innahu yakunu, maka sesungguhnya ia qad ijtama'at fihi arkanul akhlaq wa a'midatuha, maka sungguh pada dirinya telah terkumpul rukun-rukun akhlak dan pilar-pilarnya. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Jadi keempat hadis ini merupakan kesimpulan atau kumpulan dari hadis-hadis yang akan menjelaskan rukun-rukun akhlak. Dinamakan rukun itu artinya apabila seseorang memiliki keempat rukun ini, mengamalkan keempat rukun ini, maka dia telah mencapai kesempurnaan akhlak. Jadi akhlaknya, akhlak al-karimah itu telah terdapat di dalam dirinya. Namun barang siapa yang kehilangan salah satu rukun ini, maka tidak bisa dia dikatakan memiliki akhlak al-karimah. Karena yang namanya rukun itu harus semuanya terpenuhi, tidak boleh hilang, tidak boleh terlewat satu pun saja. Sebagaimana rukun salat, contohnya Al-Fatihah. Maka orang yang sholatnya tanpa Al-Fatihah, meskipun dia takbiratul ihram, ruku, sujud, salam, sholatnya tidak sah, karena kehilangan salah satu rukun. Demikian pula ketika seseorang memiliki ketiga rukun akhlak ini, tapi dia tidak memiliki salah satu rukun yang ada, maka akhlak karimahnya tidak sah. Artinya dia tidak dianggap memiliki akhlak yang mulia. Taib. Kemudian saya menjelaskan di sini li'annal akhlaqa taqumu ala arkanin arba'atin. Karena akhlak itu tegak di atas 4 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, siyanatul lisan, menjaga lisan. Ya. Jadi rukun yang pertama dari akhlak mulia adalah menjaga lisan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Nah, ini hadis yang pertama tadi ya. Jadi dari hadis ini disimpulkan bahwasanya ini menunjukkan orang yang memiliki akhlak mulia harus pandai menjaga lisannya, harus bisa menjaga lisannya. Wa man lam yasun lisanahu, maka barang siapa yang tidak menjaga lisannya,
lam yakun min ahlil akhlaq, maka dia tidak menjadi ahli akhlak. Dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Idminal ususil azimah, karena termasuk di antara asas yang agung, wadda'aimil matinah, dan tiang yang kokoh, allati taqumu 'alaihal akhlaq, yang tegak atasnya akhlak, siyanatul lisan, adalah menjaga lisan. Bahkan ini di antara perkara yang paling utama di dalam akhlak mulia. Seseorang itu dilihat dari akhlaknya, secara garis besar itu dilihat dari lisannya. Ya. Sehingga beliau mengatakan asas atau pondasi akhlak yang mulia itu ada pada lisan. Wa makna siyanatil lisan, adapun makna menjaga lisan, ay dhabtuhu, yaitu menjaganya, wa habsuhu, dan menahannya, anil kalam, untuk berbicara, illa ma kana fihi faidatun, kecuali apabila ada faidahnya, ada manfaatnya. Fa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya bicara yang baik atau diam. Fihi da'watun, maka ini adalah seruan, littafakkuri fil kalami, untuk berfikir sebelum bicara, untuk berfikir di dalam berbicara, qablan natqi bihi, sebelum dia mengucapkannya. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ini mengandung makna apa? Hendaknya kita berfikir untuk berbicara, ya, sebelum kita benar-benar mengucapkannya. Karena mustahil kita bisa bicara yang baik tanpa kita berfikir terlebih dahulu, tanpa kita menggunakan akal kita terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tanpa berfikir, akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang tidak terkontrol. Dan bisa dipastikan pasti diantaranya ada kata-kata yang menyakiti orang lain, atau kata-kata kotor, atau kata-kata yang yaitu menjijikkan. Li'annal kalimata, mengapa kita harus berpikir sebelum bicara? Li'annal kalimata, sesungguhnya kalimat itu, ucapan itu, qabla an takhruja, sebelum ia keluar dari lisan kita, yamlikuhal mar'u, maka seseorang itulah yang akan menguasainya. Artinya sebelum keluar ucapan itu, maka orang itulah yang bisa menguasainya. Dia misalnya memikirkan untuk mengucapkan suatu kata, tapi belum dia ucapkan, maka kata-kata itu tertahan di dalam dirinya, di dalam diri kita. Orang lain nggak tahu apa yang mau kita ucapkan. Ya, dari sini maka kitalah yang menguasai ucapan kita sebelum itu keluar. Fa idza kharajat, namun apabila ucapan itu keluar, kalimat itu keluar, malakathu, maka kalimat itulah yang menguasai kita. Ya, contohnya apa? Banyak terjadi semacam undang-undang ITE itu ya, UU ITE. Salah komen saja sudah diperkarakan, mengandung apa itu namanya, kebencian, unsur kebencian, ujaran kebencian. Nah, ya, sebelum diucapkan nggak akan ada orang yang tahu. Ya, misalnya kita mau mengomentari seseorang dengan komentar yang buruk, ya, misalnya kita mengata-ngatai orang, tapi belum kita ucapkan, masih kita tahan, maka kalimat itu kita yang menguasai. Kalimat itu kita yang menguasai. Kita keluarkan atau tidak tergantung kita. Kalau kita simpan terus akan tertahan, dan diri kita tidak akan dikuasai oleh siapapun.
Tapi begitu kalimat itu keluar, fulan itu orang yang begini misalnya, ya, mengejek seseorang, mencela seseorang, maka kalimat itu kalau sudah keluar, maka dialah yang akan menguasai diri kita. Dari kalimat itu maka orang-orang akan menilai kita, ya, bahkan mungkin akan ada yang memproses hukum atas ucapan kita. Berarti apa? Gara-gara ucapan ini kita menjadi dikuasai. Kita akan menghadapi banyak masalah. Itu maknanya. Sebelum keluar kita yang menghandle yaitu ucapan tersebut. Tapi kalau sudah keluar kita yang apa? Terkekang gara-gara ucapan kita. Walihada, dan karena inilah minal jamili, termasuk di antara keindahan bil muslim bagi seorang muslim, an yatafakkara fi kalamihi, untuk dia berfikir di dalam ucapannya, qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara. Wa idza tafakkara fihi, dan apabila ia berfikir, wajadahu la yakhruju an thalathati ahwal, maka ia akan menjumpai hal ini tidak keluar dari 3 keadaan. Ya, kalau kita benar-benar menggunakan akal pikiran kita sebelum bicara, maka kita pasti menjumpai ada 3 keadaan. Awalan, yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadihun. Bisa jadi jelas baginya bahwasanya yang akan diucapkan itu kebaikan yang jelas, yang nyata. Ya, jadi sebelum bicara kita pikir, oh ternyata ini baik, insya Allah ini apa? Hal yang baik, jelas. Fayatakallamu bihi wala haraj, maka jika sudah dipastikan itu baik, silahkan ia bicara, tidak mengapa. Ya, ini keadaan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun. Namun bisa jadi ia akan menjumpai bahwasanya yang dia ucapkan itu adalah keburukan yang jelas. Imma ghibah, bisa jadi ghibah, au kadzib, atau dusta, au sukhriyah, atau kesombongan, au namimah, atau mengadu domba, au ghairu dzalika minasyarril bayyin, atau yang lainnya berupa keburukan yang jelas. Sebelum dia berbicara dia berpikir, wah ini saya mau bicara dusta, ini saya tahu ini ghibah. Maka bagaimana? Fayamna'u nafsahu minhu, maka hendaknya ia tahan dirinya. Wa yasunu lisanahu anhu, dan ia jaga lisannya darinya. Tidak jadi, karena ini ghibah ternyata, karena ini dusta ternyata. Kalau saya sampaikan berarti saya mengadu domba, sudah nggak jadi saya sampaikan. Nah ini faedah dari apa? Berpikir sebelum berbicara. Ya, berpikir sebelum berbicara. Salisan, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yakuna mushtabihan alaih. Namun bisa jadi setelah ia berpikir ternyata perkaranya samar. Ini baik enggak ya? Kalau saya ucapkan pada momen seperti ini kepada si fulan, kira-kira baik atau tidak? Kok saya ragu? La yadri hal huwa khairun am syarrun, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Fa fi hadhil halati aidan, maka dalam kondisi seperti ini, yamna'u nafsahu, hendaknya ia tahan dirinya, minat takallumi bih, dari berbicara. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati dari syubhat, kesamaran, maka sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka.
tinggalkan yang meragukanmu pada apa-apa yang tidak meragukanmu. Jadi ini isyarat untuk apa? Cari yang pasti-pasti saja. Dalam hal berbicara, ucapkanlah yang pasti-pasti saja kebaikannya. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, teorinya seperti itu, tapi nyatanya sekarang kita bisa. Wong kita pada nggak bicara kan? Ya. Walaupun mau nanti bertanya, mikir-mikir dulu, cari pertanyaan atau bahasa yang baik, ya. Kemudian pertanyaan yang manfaat. Nah, ini bisa. Tapi kalau sudah keluar majelis, kalau sudah kumpul dengan teman-teman di rumah, teman-teman kerja, teman-teman bermain, yang bicara itu apa? Nyambung ke sana kemari. Ini terkadang tidak terkontrol. Apalagi kalau sudah bercanda. Apalagi orang Surabaya khas. Kalau enggak ada unsur gojlokannya, enggak marem gitu ya. Di setiap perkumpulan pasti akan ada yang digojloki, gitu kan? Ini kebiasaan orang Surabaya kan gitu. Ya. Di setiap perkumpulan pasti ada yang diincar terus. Kalau sudah diincar satu sudah. Nah, ini terkadang-kadang mungkin ada dustanya, mungkin ada ghibahnya, mungkin ada namimahnya. Jare ini fulan awakmu ngene yo. Nah, ini demi untuk apa? Demi untuk membuat orang tertawa. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita yang sudah ngaji saja kadang-kadang ya keceplosan, maka apalagi yang enggak ngaji. Ya, ini teori benar, 100% benar. Sebelum bicara pikir dulu, kalau benar ucapkan, kalau salah tahan. Kalau enggak tahu benar salah, tahan. Teorinya Syekh luar biasa. Tapi ya gitu, prakteknya kadang-kadang kita didominasi oleh hawa nafsu. Sudah tahu salah, enggak apa-apa, demi apa itu? Ya demi supaya kumpulan ini ketawa, supaya pembicaraan kita ini asik. Ya kalau standar-standar saja kan garing gitu ya. Perlu ada yang heboh. Nah, seperti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara pentingnya kita mengaji, setidaknya ini bisa sedikit mengontrol. Kalaupun kita sudah terlalu jauh di dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat, stop. Ya, saling mengingatkan. Nah, di antara fungsi kita apa? Ngaji, menuntut ilmu agama. Ketika tahu kita salah, berhenti. Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah diteruskan, ya. Bukan malah apa? Dilanjutkan. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi teorinya, perhatikan, kalau kita sedang sadar bahasanya ya, kalau kita sedang dapat taufik, berpikir sebelum bicara. Kalau pasti baiknya sampaikan, kalau pasti buruknya tahan. Kalau kita tidak tahu baik atau buruk, itu juga apa? Tahan. Dan seperti itu. Kemudian saya menjelaskan fahada asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Maka asas ini menjaga apa? Lisan adalah hal yang harus ada, harus terpenuhi di dalam bab akhlak. An yasunal mar'u lisanahu, seseorang menjaga lisannya, wa an yahfadha kalamahu fala yatakallamu illa bi khairin, maka hendaknya ia tidak bicara kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ayat yang sering kita dengar saat khutbatul hajah, ayat yang mengandung wasiat takwa dan bicara yang baik. Ya, secara tidak langsung
kalau kita mendengarkan khatib misalnya berkhutbah dan memulai dengan ayat ini, maka khatib pada hakikatnya berwasiat kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan berbicara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa fil hadis, adapun di dalam hadis qala alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwasanya menjaga lisan ini adalah asas penting di dalam akhlak. Nabi SAW bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad." Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Ini kata-kata yang menunjukkan bukan doa sesungguhnya, tetapi ini menunjukkan kiasan, ya, menunjukkan apa? Kiasan. Celakalah engkau, ya, seperti itu kurang lebih. Celakalah dirimu. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Karena tidaklah yang menyebabkan manusia tersungkur wajah-wajah mereka dan hidung-hidung mereka ke dalam neraka, melainkan karena lisan-lisan mereka. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya hadis yang cukup panjang, menjelaskan tentang Islam secara garis besar, ya, menjelaskan tentang Islam secara garis besar, khususnya rukun Islam. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Di antaranya adalah amalan-amalan sunnah, semacam sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang hal yang bisa mengendalikan itu semua, ya. Maukah kau kuberitahu, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, bimalaki dzalika kulli, hal yang bisa mengendalikan itu semua. Semua kebaikan yang kau amalkan tadi itu dikendalikan oleh satu perkara. Maka Mu'adz bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau selalu mengatakan, amsik alaika hada, atau beliau menyentuh lisannya, ya, beliau memegang lisannya. Ini yang bisa mengendalikan semua amalan-amalan kita. Maka Mu'adz bertanya, wa ya Nabi Allah, wa hal mu'akhaduna bima natakallamu bih? Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa hanya gara-gara lisan ini? Hanya gara-gara ucapan kita? Nah, barulah keluar hadis ini. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilanganmu. Celaka engkau ya Mu'adz. Ya, karena tidaklah yang menyebabkan manusia tersungkur wajah dan hidung-hidung mereka ke dalam neraka jahanam, melainkan karena lisan-lisan mereka. Ya, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka gara-gara lisan. Kebanyakan dosa itu dari dosa lisan. Banyak orang-orang yang tersakiti hatinya, banyak orang-orang yang hilang kehormatannya, ya. Banyak juga amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Banyak pula seruan-seruan kepada neraka jahanam. Dari mana? Lisan. Mengajak orang untuk berbuat maksiat, mengajak orang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk mengamalkan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini semua dari lisan. Gara-gara lisan dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, maka banyak manusia yang tersesat, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi dosa lisan ini sungguh luar biasa. Dan yang menarik di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit faidah bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahaya lisan ini dengan lafaz hasaidu, ya, hasaidu alsinatihim. Hasaid itu jamak dari hasid, yang maknanya secara lughah bahasa itu adalah hasil panen.
Makanya Allah berfirman tentang zakat, fa'tu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah zakatnya yauma hasadihi, ketika hari panennya. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita mengapa Nabi SAW menggunakan bahasa hasaidu alsinatihim, sehingga kalau kita terjemahkan ya kurang lebih akibat hasil panen dari lisan-lisan mereka. Banyak manusia masuk ke dalam neraka jahanam akibat hasil panen dari lisan-lisan mereka. Nah, para ulama menjelaskan yang namanya orang memanen apa? Memanen padi misalnya. Maka itu kan asal apa? Nyabit saja. Asal motong saja. Yang kepotong bisa padi, bisa hama, atau bisa tumbuhan lainnya yang tidak kita tanam. Ya. Ini menunjukkan apa? Yang namanya memanen sesuatu itu ya campur semuanya. Ada yang baik, ada yang buruk, pokoknya dipanen saja, rata semua. Kan nggak mungkin orang kalau manen itu dilihat, oh ini padinya bagus, potong satu, taruh satu, potong satu, nggak habis-habis. Gimana cara manen? Dia tebas semuanya, ditebas. Nanti baru dipilih dan dipilah setelah dipanen. Baru masuk proses setelahnya. Nah, disinilah ini perumpamaan yang mirip dengan lisan. Yang keluar dari lisan kita kadang kala baik, kadang kala buruk, kan seperti itu. Jadi kalau kita ya tidak mengatur dan mengontrol lisan kita, maka bisa jadi hasil panen dari lisan kita seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Apa? Tercampur antara kebaikan dan keburukan. Dan kalau kebaikan dan keburukan tercampur, maka pasti yang dominan adalah keburukan. Pasti yang mendominasi adalah keburukan. Dan ini penyebab manusia masuk ke dalam neraka. Ini diantara ketinggian bahasa hadis Nabi SAW. Walhasil, kata Syekh Abdul Razak, dan alhasil anna min ususil akhlaq, di antara asas akhlak, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, allati alaiha taqumu, yang tegak di atasnya akhlak tersebut, siyanatal lisan wa hifdhahu, menjaga lisan. Wa man la yasunu lisanahu, maka siapa yang tidak menjaga lisannya, la yakunu min ahlil adabi wal khuluq, maka dia bukan termasuk ahli adab dan ahli akhlak. Bisa dipastikan. Ya, artinya meskipun 3 rukun setelahnya ini ada pada diri seseorang, tapi lisannya tidak terjaga, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia. Ada cacat dalam lisannya, maka ini hal yang apa? Yang sangat-sangat mengurangi atau bahkan tidak bisa menjadikan dia memiliki akhlak yang mulia. Batal akhlak mulianya. Nah, ini yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, ar-ruknus tsani, rukun yang kedua. Min arkanil akhlaq, di antara rukun akhlak, al-bu'di 'anil fuduli wa ma la ya'ni, yaitu menjauhkan diri dari al-fudul. Fudul itu kurang lebih maknanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau selalu ingin ikut campur urusan orang. Ya. Jadi selalu ingin ikut campur urusan orang, selalu ingin tahu urusan orang. Wa ma la ya'ni, dan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian saya menjelaskan wal insanul fuduli, dan seorang manusia yang fuduli, yang selalu ingin ikut campur urusan orang, selalu ingin tahu urusan orang, lan yakuna dza adabin wa khuluq, maka dia dipastikan tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Lianna fudulahu, karena kefudulannya, wa ikmhamahu,
li nafsihi fima la ya'ni, dan tatkala ia menceburkan dirinya pada hal yang tidak bermanfaat, yukhrijuhu an hayyizil adab, itu akan mengeluarkannya dari ruang adab. Bi khilafi man kana ba'idan anil fuduli, berbeda dengan orang yang jauh dari sifat fudul tadi. Ba'idan anid dukhuli fima la ya'ni, jauh dari memasuki perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Fahada min simatil adab, maka ini termasuk di antara karakteristik adab. Bal min a'midatihi, bahkan termasuk pilar-pilarnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasa ingin tahu urusan orang lain dan ingin ikut campur urusan orang lain, ini pasti ujung-ujungnya menimbulkan permasalahan. Menimbulkan permasalahan. Minimalnya ketika dia sudah tahu urusan orang, ia akan cerita kepada orang lain. Maka ini jadinya apa? Riba, ngerasani. Ya, setiap ada orang bicara nguping. Oh, gitu ya. Sampaikan ke sana. Bisa riba, bisa namimah, belum lagi apa? Bisa dusta. Ya. Karena yang namanya telinga itu fungsinya kan cuman mendengar. Dia bisa tersimpan di dalam hati, tergantung hatinya juga. Apalagi dia nggak pernah hafalan, ya, tidak pernah menghafal, sehingga apa yang disampaikan ya sesuai dengan yang dipahami. Belum lagi kalau ada motif lain, kalau nggak sama orang lain nyari-nyari pembicaraan yang ini beneran ini. Nah seperti itu. Gara-gara apa? Fudul. Apa tadi fudul? Rasa ingin tahu urusan orang, ingin ikut campur urusan orang. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat itu, abai, kalau sudah urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, ya, dan juga tidak ada sangkut pautnya pada kemaslahatan manusia, kita abai. Oh, nggak tahu saya. Diajak bicara, antum tahu nggak kemarin si fulan itu ternyata, waduh, nggak tahu saya. Nggak malah, gimana? Saya nggak tahu ternyata gimana. Ceritakan. Nah seperti itu. Nah seperti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara perkara yang menjadi rukun akhlak. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, ai bi dhabiti syarr, tentu saja dengan aturan syariat, la bi dhabitil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Wa hadza amrun qad yughfalu anhu, maka ini perkara yang terkadang dilalaikan. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian manusia qad yuwaddifu hadzal hadis, mereka memfungsikan hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagian manusia memfungsikan hadis ini fi ghairi babihi, pada perkara yang bukan babnya, tidak pada tempatnya. Misal, contoh, an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin, ketika ada seseorang yang diperintah untuk melakukan kebaikan atau dilarang dari sebuah kemungkaran, fayaqul, maka ia mengatakan kepada yang merintah kebaikan tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Kamu jangan ikut campur. Termasuk tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi orang yang nasihati tambah di dalili. Ayo sholat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu bukan urusanmu, urusan saya sholat itu. Ya. Jangan main ini, jangan melakukan ini, jangan minum khamr, jangan judi, maksiat jelas.
Didalili min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda Islam kebaikan seorang tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, ini bukan urusanmu, ini urusan saya. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Nah, seperti itu maksudnya. Maka ini tidak tepat tentu saja. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini adalah pada perkara-perkara yang memang sama sekali tidak ada urusannya dengan kita dan tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat. Dalam artian mungkin itu dosa pribadinya yang tidak kita ketahui, rumor, isu. Nah, seperti itu maka kita jangan mencari-cari tahu. Tapi kalau kita melihat suatu kemungkaran, bukan isu lagi. Kalau kita melihat suatu kesalahan jelas, maka di situ kita amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Jelas. Tapi kalau kita diam-diam tiba-tiba ada pembicaraan samar-samar yang itu menyangkut pribadi seseorang, lalu kita pingin tahu, nah itu baru fuduli. Ya, karena ini bukan fakta lagi. Dan orang yang bersangkutan belum tentu tahu kalau dia sedang dibicarakan. Nah, jadi beda. Kalau melihat kemungkaran di depan mata, maka ini urusan kita. Karena kita apa? Mendapatkan perintah dari Nabi SAW. Siapa yang melihat kemungkaran? Jelas ini hadisnya. Tapi kalau kita nggak melihat kemungkaran, itu hanya rumor, isu yang mungkin sampai di telinga kita, jangan kita telusuri. Karena itu nggak ada urusan dengan kita. Ya, nah seperti itu. Wa hada min su'il fahmi lil hadis, maka ini termasuk di antara pemahaman yang buruk terhadap hadis. Lianna hada mimma ya'nil muslima, karena ini amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di antara perkara yang bermanfaat bagi seorang muslim. Ya, kalau sekiranya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua orang akan bebas berbuat maksiat. Ya, wong ada amar ma'ruf nahi mungkar saja masih ada maksiat, apalagi tidak ada. Bidhabiti syar'i bil hikmati wal lin, tentu saja dengan aturan syariat, dengan hikmah, dengan lemah lembut, wal uslubil hasan, dan dengan yaitu bahasa yang baik. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rukun yang kedua di antara rukun-rukun akhlak, sekali lagi hendaknya kita menahan diri dari sifat fudul. Ya. Rasa ingin tahu yang tinggi terhadap urusan orang, ingin ikut campur dalam urusan orang. Ini hal yang tidak baik. Dan pasti kalau ini kita lakukan akan ada dampak negatif. Minimalnya tadi kita sampaikan, akan ada ghibah, akan ada namimah, dan tidak menutup kemungkinan akan ada dusta. Karena apa yang kita dengar belum tentu kita benar di dalam memahami. Apa yang sampai ke telinga kita, keluarnya bisa jadi apa? Beda. Ke telinga kita A, kita ngomongnya C. Gara-gara sifat fudul tadi. Wallahu a'lam shawab. Adzan ya. Monggo adzan terlebih dahulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dua rukun yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di antara rukun-rukun akhlak, yaitu menjaga lisan dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan sifat fudul. Adapun yang ketiga dan keempat insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Adapun yang ketiga adalah jangan marah. Diambil dari hadis Nabi SAW, la taghdab. Secara sekilas, marah ini termasuk di antara hal yang bisa menghilangkan akhlak mulia. Orang yang emosi, orang yang suka marah, maka dipastikan akan muncul darinya akhlak-akhlak yang buruk. Yang ini berkebalikan dengan sabar. Orang yang senantiasa sabar menahan emosinya, maka insya Allah akan mewujudkan akhlak yang mulia. Akan timbul darinya kepribadian yang luhur, berbeda dengan orang yang marah tadi. Maka dari itu rukun yang ketiga yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya adalah la taghdab, yaitu jangan marah. Sedangkan rukun yang keempat adalah salamatus sadr, yaitu selamatnya jiwa, ya, lapangnya dada. Diambil dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Dan hadis ini menjadi rukun tentang lapang dada, selamatnya jiwa kita, selamatnya hati kita dari kebencian terhadap seorang muslim.
dari kedengkian, dari rasa dendam, dari permusuhan. Ini diambil dari hadis ini. Sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian, maka kita pun juga harus memperlakukan orang lain dengan demikian. Kita ambil contoh orang yang dengki misalnya. Orang yang dengki kepada saudaranya. Coba keadaannya dibalik. Dengki gara-gara saudaranya dapat rezeki. Dengki gara-gara saudaranya dapat nikmat. Ya. Dengki gara-gara saudaranya punya mobil baru. Ah, itu paling korupsi. Paling itu kerja nggak bener. Cuma duduk-duduk punya mobil. Sekarang coba dibalik. Kita yang punya mobil. Duduk-duduk punya mobil. Seneng nggak kalau ada tetangga dengki ke kita dengan cara seperti itu? Coba dibalik, posisinya dibalik. Kita yang dapat rezeki, kemudian ada orang ngomong gitu ke kita. Suka nggak kita? Kalau ada yang suka gila. Masa seneng dirasani? Gak suka kita. Ya, jelas-jelas kita usaha mungkin cara online. Kan sekarang online ya, zamannya online. Ya, tinggal transfer duduk dapat uang, ya jualan seperti itu, dapat rezeki. Yang jelas kita tidak seperti yang mereka sampaikan. Kita usaha dengan cara yang halal, alhamdulillah dapat mobil. Ya namanya kita butuh kendaraan. Orang lain bicara korupsi atau kerjanya nggak benar, nggak jelas, ya tentu kita marah, nggak suka. Maka seperti itu pula lah hendaknya kita perlakukan saudara kita. Kalau Anda tidak mau difitnah, ya jangan memfitnah orang. Ya, cuman kan kondisinya dia yang dapat nikmat. Jadi mulut kita itu bebas rasanya. Coba kalau kita yang dapat nikmat, ya, maka tentu hasilnya akan berbeda. Kita nggak akan suka dibicarakan seperti itu. Nah, disinilah rukun yang keempat. Ini sangat apa? Sangat vital sekali. Tanda keimanan seseorang ya adalah dengan berlapang dada. Selamatnya hati kita dari membenci orang, dengki kepada orang, hasad kepada orang, memusuhi orang, dendam kepada orang. Dan insyaallah juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan. Tidak ada? Baiklah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.